Oke, Bapak Ibu peserta pelatihan membuat pivot table dengan menggunakan Microsoft Excel. Oke, nah materi kita ini ada 4 materi utamanya, Bapak Ibu. Yang pertama adalah Advanced Chart. Bagaimana kita mengetahui fungsi-fungsi tipe-tipe masing-masing grafik dan mengedit grafik tersebut sehingga tampilannya menjadi bagus. Nah, yang kedua, Advanced Function. Ini fungsi-fungsi simple, fungsi-fungsi lanjutan seperti that if, fungsi time, fungsi financial, dan fungsi-fungsi lainnya. Yang ketiga, lookups dan data table. Ini untuk melakukan format data. Jadi data sumber, nah kita akan gunain satu kriteria menjadi data baru. Kita menggunakannya vertical lookup maupun horizontal lookup. Nah, yang keempat, ini adalah pivot tables dan pivot chart. Bagaimana Bapak Ibu membuat pivot supaya kerjaan Bapak Ibu tabel yang sebegitu banyaknya menjadi lebih simple, dan pivot chart. Pivot chart bagaimana fungsinya kita pivot itu dijadikan grafik dan bisa berubah sesuai keinginan kita dalam waktu sepersekian detik saja. Jadi tidak perlu waktu yang banyak. Oke, yang pertama tipe-tipe grafik. Tipe grafik ada 6. Yang pertama adalah tipe kolom. Ini adalah berbentuk vertikal. Yang kedua, tipe grafik yang berbentuk garis. Yang ketiga, grafik yang berbentuk surface area. Ini biasanya 3 dimensi untuk pertambangan atau melihat kontur tanah. Yang keempat, grafik berbentuk pie. Yang kelima, grafik area seperti aliran sungai. Yang keenam, itu adalah grafik berbentuk baris. Jadi namanya grafik bar. Kalau yang kolom itu ke atas secara vertikal, kalau bar itu secara horizontal. Ini dia. Nah, grafik kolom. Grafik kolom menggunakan bar vertikal untuk merepresentasikan data. Grafik ini dapat bekerja dengan berbagai jenis data, tapi mereka paling sering digunakan untuk membandingkan informasi data yang satu dengan informasi data yang lainnya. Contohnya seperti yang warna biru adalah film klasik, yang warna kuning misteri, yang warna merah itu romance. Jadi dibandingkan penjualan klasik itu sekitar $19.000. Sedangkan misteri di tahun 2008 adalah $80.000. Jadi dia membandingkan data yang satu dengan data yang lainnya dibandingkan. Jadi fungsinya untuk membandingkan data yang satu dengan yang lain. Selanjutnya, grafik berbentuk line. Namanya grafik garis. Idealnya untuk menampilkan tren, titik data yang saling terhubung dengan garis-garis. Sehingga mudah untuk melihat apakah nilainya meningkat atau menurun dari waktu ke waktu. Jadi lihat penjualan film klasik dari 2008 ke 2012. Lihat yang warna biru. 2008 ke 2009 berarti trennya naik. 2009 ke 2010 itu trennya menurun. Jadi ada penurunan penjualan film klasik di 2009 ke 2010. 2010 ke 2011 juga ikut menurun. Selanjutnya,
grafik pie atau diagram pie. Ini mempermudah untuk membandingkan proporsi data yang satu dengan data yang lainnya. Setiap nilai ditampilkan sebagai sepotong kue, sehingga mudah untuk melihat nilai-nilai yang membentuk persentase keseluruhan. Seperti klasik ada $18.580 penjualannya. Film misteri $78.970. Nanti ada persentasenya, berapa persenkah klasik kalau kita menggunakan Legend K, nanti ada lagi masing-masingnya. Nanti saya jelaskan langsung di contoh soalnya. Nah, yang selanjutnya adalah grafik berbentuk bar. Ini namanya grafik batang, seperti grafik kolom. Tapi kalau kolom bentuknya secara vertikal, sedangkan ini grafik bar ini secara horizontal. Cuma beda tampilan, satu ke atas, satu ke kanan. Fungsinya sama, membandingkan informasi data yang satu dengan data yang lainnya. Tergantung Bapak Ibu nyamannya mau berbentuk grafik kolom atau grafik bar, ke atas atau mau ke samping, bebas. Selanjutnya, grafik area. Grafik area ini menyerupai grafik garis, kecuali daerah yang terisi itu ada di dalam atau di bawah garis. Seperti film klasik, grafiknya berwarna biru. Film misteri, grafik warna kuning, mencakup warna biru. Karena misteri itu cakupannya dari biru, dari grafik paling bawah ke atas. Jadi grafiknya cuma untuk biar kayak aliran air sungai. Jadi biar ini jarang digunain biasanya. Kalau biasanya yang digunain itu grafik garis, area ini jarang. Untuk selanjutnya grafik surface atau grafik permukaan. Ini memungkinkan Bapak Ibu menampilkan data pada tampilan 3 dimensi atau 3D. Grafik ini digunakan sangat tepat bila ada seperangkat data yang sangat besar. Jadi memungkinkan untuk melihat berbagai informasi pada saat yang sama. Biasanya ini untuk pertambangan-pertambangan, biasanya menggunakan grafik surface. Jadi untuk mengukur kontur tanahnya, areanya berapa ya. Dari sisi kanan, sisi kiri, sisi depan, sisi belakang. Jadi bisa diputar-putar. Selanjutnya bagian-bagian dari grafik. Ada namanya chart title. Chart title ini judul yang menggambarkan dengan jelas apa sih yang digambarkan pada grafik itu. Judul grafik. Jadi chart title ini intinya adalah judul grafik. Vertical axis. Vertical axis adalah sumbu vertikal atau dikenal juga sebagai sumbu Y. Ini adalah bagian vertikal dari grafik. Biasanya untuk mengukur nilai dari kolom. Selanjutnya horizontal axis. Horizontal axis adalah sumbu horizontal. Ini dikenal sebagai sumbu X. Biasanya ini untuk mengidentifikasi kategori-kategori pada grafik. Jadi kalau sumbu X adalah misalnya datanya tadi film misteri, sumbu Y-nya itu berapa sih nilainya? Ada $20.000. Jadi demikian. Jadi ada sumbu X, ada sumbu Y yang ke atas. Selanjutnya data series. Data series ini serial data yang terdiri dari titik-titik data yang terkait dalam grafik. Jadi data series itu adalah seperti yang tadi, ada warna biru, nilainya berapa. Itu namanya data series. Legend. Legend ini adalah legenda. Ini mengidentifikasi setiap serial data yang mewakili masing-masing warna grafik.
Dalam contoh ini, legenda ini mengidentifikasikan bulan yang berbeda pada grafik atau tahun yang berbeda. Kalau tadi contohnya adalah tahun 2008, 2009, 2011. Jadi legend itu, misalnya legend itu adalah yang masing-masing nilainya itu juga. Jadi ada warna biru, nanti ada nilainya berapa. Contohnya seperti demikian Bapak Ibu. Kita ada data table, ada tabel datanya. Filmnya, film misteri, film klasik, romantis, remaja, fantasi, maupun fiksi. Pada bulan Januari terjual 125.000 untuk film misteri. Bulan Februari terjual 135.000. Bulan Maret 145.000. Oke. Nah, dari tabel ini kita mau buat grafik. Jadi, caranya adalah Bapak Ibu ke toolbar insert, di samping toolbar recommended chart ada pilihan-pilihan grafik. Ada kolom, ada bar, ada yang pie atau yang segala macam. Nah, Bapak Ibu tinggal klik tanda panahnya, pilih misalnya 2 dimensi kolom. Berarti yang kolom untuk tampilan 2 dimensi. Setelah itu, Bapak Ibu klik, maka akan tampil grafiknya seperti ini. Nah, yang ini legend kayaknya belum ada Bapak Ibu. Oke, ini tampilan grafik secara umum. Setelah Bapak Ibu klik. Nah, chart title-nya belum ada, aksis title-nya yang di samping kiri, keterangan ini unit kah, dolar kah, atau apa ya, yang 50.000, 100.000, 150.000 itu apa sih keterangannya belum ada, aksis title-nya belum ada, chart title-nya juga belum kita edit, yang ada baru hanya keterangannya saja. Nah, Bapak Ibu bisa juga menggunakan toolbar insert, pilih yang recommended chart. Ini adalah grafik-grafik yang direkomendasikan. Grafik yang direkomendasikan. Jadi, Bapak Ibu bisa lihat, ini yang direkomendasikan oleh Excel. Apa aja? Ada yang kolom, tampilannya seperti ini. Ada yang line atau grafik garis. Kalau yang misalnya tidak cocok, tidak bakal direkomendasikan oleh Excel. Jadi, ini lebih menggampangkan. Nah, setelah kita membuat grafik, pasti kita mau mengedit. Oke, setelah memasukkan grafik, mungkin beberapa hal Bapak Ibu ingin ubah bagaimana cara data akan ditampilkan. Data-data ini sangat mudah untuk diedit tata letak grafiknya dan gayanya dari tab atau toolbar desain. Excel memungkinkan Bapak Ibu untuk menambahkan elemen grafik seperti judul grafik, itu yang chart title, legendanya, dan label datanya untuk membuat grafik Bapak Ibu lebih mudah dibaca. Untuk menambahkan elemen grafik, klik Add Chart Element pada tab Desain. Kemudian, pilih elemen yang diinginkan dari menu drop-down. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu ke tab Desain, ada pilihan paling pojok kiri, itu Add Chart Element. Nah, tinggal Bapak Ibu pilih. Ada akses, aksis title, chart title, data label, data table, error bars, grid line, legend, lines, trend line, up or down bar. Jadi Bapak Ibu bisa pilih satu-satu. Mau pilih, contohnya chart title akan ditempatkan di above chart, di atas chart, atau di center overlay. Bebas. Atau di tengah-tengah over layout-nya. Jadi fungsinya
Kalau add chart elemen, kita bisa mengedit satu per satu elemen grafik. Seperti chart title-nya, mau Bapak Ibu grid line-nya, latar belakangnya, background, itu adanya di grid line. Terus Bapak Ibu mau aksis titelnya, mau akses titelnya, terserah, bebas. Nah, selain add chart elemen, Bapak Ibu bisa langsung quick layout saja. Misalnya malas mau nambahin elemennya satu persatu, bisa. Bapak Ibu tinggal pilih quick layout. Di samping add chart elemen tadi, ada tab tabulasinya, quick layout. Nah, di situ ada tampilannya semua Bapak Ibu. Ada layout 1, layout 2, layout 3. Misalnya Bapak Ibu pilih layout 3. Layout 3 itu ada tampilannya chart title. Legend-nya di bottom. Horizontal menggunakan horizontal axis. Menggunakan vertical axis. Grid line-nya major. Jadi bisa, tapi rata-rata biasanya digunakan ini untuk tampilan layout 5. Karena langsung ada legend key-nya, keterangan data-data dari grafik yang akan disajikan. Selanjutnya, mengedit layout. Tetap Bapak Ibu ke desain, Bapak Ibu bisa pilih langsung layout-nya, style yang mana. Misalnya pilihlah style 6, style 5, itu udah ada tampilannya semua. Tinggal dipilih aja desainnya, Bapak Ibu mau menggunakan desainnya yang mana saja. Selanjutnya, kita ke switch row atau kolom. Tetap di tabulasi desain. Nah, di situ ada pilihannya switch row or column. Fungsinya ini apa Bapak Ibu? Ini untuk meng-switch, menukar bagian identifikasi, identitas data dari kolom menjadi baris dan baris menjadi kolom. Contohnya ini untuk sumbu X-nya itu film misteri, film klasik. Sumbu Y-nya ini adalah penjualan bulan Januari, bulan Februari, segala macam. Jadi nanti bisa diputar. Jadi bulan, nanti yang sumbu Y-nya adalah penjualan film misteri. Nanti penjualan bulan Januari di sumbu X-nya. Demikian. Jadi tinggal di change, di switch namanya. Yang baris jadi kolom X jadi kolom Y, sumbu Y menjadi sumbu X. Selanjutnya, mengubah tipe grafik. Masih di tabulasi desain. Pilih change chart type. Misalnya grafik tadi, grafik kolom. Bapak Ibu mau ubah, saya nggak mau yang grafiknya grafik kolom deh, saya mau jadiin grafiknya grafik garis. Bisa Bapak Ibu, langsung di tengah jalan Bapak Ibu langsung change chart type. Pilih kolom yang mau Bapak Ibu ubah. Grafiknya mau jadi apa? Line, tinggal pilih line. Selanjutnya kita ke move chart. Masih tetap di tabulasi desain. Ada di sampingnya move chart. Bapak Ibu boleh pilih new sheet atau mau ditempatkan di mana? Apakah di Excel yang baru atau di mana? Kalau di new sheet berarti di sheet yang baru. Karena kalau misalnya Bapak Ibu membuat insert grafik, pasti menutupi tabel. Bapak Ibu harus geser-geser. Atau Bapak Ibu malas geser, langsung aja ke move chart, ke sheet yang baru. Oke, sampai di sini teorinya sudah, kita langsung praktekkan ke Microsoft Excel-nya ya, Bapak Ibu. Oke, nah di sini kita udah ada ya. Misalnya yang tadi, ini grafiknya udah ada, maaf, tabelnya sudah ada. Nah, kita mau buat dari tabel ini, kita mau buat
chartnya, karena kalau kita membaca tabel ini kan agak membingungkan. Mana sih penjualan yang paling tinggi, mana penjualan yang paling rendah. Kapan paling banyak, kapan penjualannya paling sedikit. Filmnya film apa aja. Agak susah membacanya kalau dalam posisinya tabel. Kalau grafik kita lebih gampang melihatnya. Jadi Bapak Ibu boleh blok tabelnya, Bapak Ibu arrange, pilih insert, pilih grafiknya seperti ini, pilih yang dua dimensi, kolom. Oke. Nah, di sini udah tampil ya, Bapak Ibu. Nah, seperti tadi yang saya bilang, kalau kita sudah kayak gini, kan ini menutupi. Bapak Ibu pasti harus geser grafiknya ke bawah, baru tampilannya seperti ini. Ini tetap mengganggu tampilan, kan? Nah, supaya tidak mengganggu, kita pindahin. Klik tabulasi desain, kita move chart ke new sheet aja ya. Ke new sheet. Yang sheet yang baru. Nah, tampilannya udah enak. Satu sheet ini khusus untuk grafik doang. Nah, ini chart title-nya belum ada. Axis title-nya belum ada. Legend key-nya juga belum ada. Nah, Bapak Ibu kalau lihat ini, bulan Januari penjualan misteri, penjualan film misteri. Ketahuan nggak itu berapa penjualannya? Kalau lihat grafiknya seperti ini. Antara 100.000 dan 150.000. Oh, ini 125 ya. Kita tidak tahu angka pastinya. Benar? Terus yang orange juga, itu berapa ya? Itu 125, berarti yang orange 129 ya, 128. Salah. Jadi supaya dia lebih jelas, berarti Bapak Ibu bisa lihat ke add chart element, pilih yang legend, atau data table, pilih yang with legend key. Kelihatan. Kelihatan tampilannya ya Bapak Ibu, langsung ada keterangannya. Misteri bulan Januari 125.000, klasik 130.000, romantis 122.000. Tanpa kita harus meletakkan kursor di grafik batangnya. Jadi udah langsung. Jadi penjualan paling tinggi adalah bulan Januari film remaja yang kuning. Penjualan paling rendah kita bisa lihat di hijau, fiksi sign bulan April. Kelihatan. Oke. Nah, ini kalau pakai legend key. Nah, kita juga bisa langsung yang saya bilang tadi, kita langsung quick layout, pilih layout 5. Oke. Nah, axis title-nya udah ada, legend key-nya udah ada, chart title-nya Bapak Ibu bisa langsung ubah. Chart title, Bapak Ibu klik di chart title, pilih misalnya Bapak Ibu buat PT. PT apa? PT A, B, C, D. Udah. Nah, untuk yang axis title, sumbu Y ini tentang apa ya? Bapak Ibu pilihnya mau buat ini berarti penjualan unit penjualannya, bukan harga ya, unit penjualan. Udah. Nah, ini kita gedein dulu tampilannya biar kebaca. 18 unit penjualan. Yang ABC juga kita besarin. Oke, udah. Nah, sehingga tampilannya seperti ini. Nah, tampilannya seperti ini kan masih ada yang kurang ya Bapak Ibu. Tampilannya masih standar. Nah, Bapak Ibu ke desain, pilih stylenya. Stylenya mau style yang mana? Ini ada semua. Style yang style 8 misalnya. Oke. Style 8. Udah? Nah, berarti yang ini adalah bulan Januari. Sumbu Y-nya adalah film misteri. Sumbu X-nya bulan. Yang seperti saya bilang tadi, kita switch row atau kolom. Kolom jadi baris, baris jadi kolom. Sumbu X-nya menjadi
film misteri, film klasik, film romantis. Sumbu Y-nya adalah penjualan bulan Januari. Jadi berubah. Kita ubah lagi ya. Ini sekarang kan sumbu X-nya adalah film misteri. Kita rubah switch row column menjadi bulan. Ini berarti jadi bulan. Tadi misteri, sekarang jadi bulan penjualan. Ini gunanya switch row atau kolom. Nah, Bapak Ibu, rupanya Bapak Ibu nggak mau tampilannya seperti ini. Bapak Ibu mau chartnya berubah, jangan yang grafik kolom. Berarti tinggal Bapak Ibu change chart type. Pilih change chart type, langsung ubah ke line, misalnya ke line, pilih grafik line yang ini, klik OK. Langsung berubah jadi grafiknya line, tanpa kita harus buat dari awal lagi. Ini sudah grafiknya seperti ini, berarti udah selesai. Untuk yang grafik, demikian Bapak Ibu. Dari Bapak Ibu desain, Bapak Ibu add chart element, quick layout, terus pilih stylenya, switch row, switch column, terus mengubah chart type, dan move chart. Untuk yang grafik, selesai Bapak Ibu. Semoga dapat dipahami. Nah, untuk yang chart recommend, nah ini kan saya buat yang tadi. Untuk recommended chart. Ini di blok, Bapak Ibu insert, pilih recommended chart. Ini dia. Nah, diklik. Ini yang rekomendasinya. Ada beberapa yang direkomendasikan oleh Excel. Jadi Bapak Ibu tinggal pilih. Ini recommended chart. Tinggal dipilih. Misalnya Bapak Ibu pilih yang tampilannya ini. Stack kolom. Langsung. Tinggal Bapak Ibu mau move, tinggal di move. Oke. Sampai sini semoga dapat dipahami. Materi untuk grafik selesai.